Di tanah Bone yang tenang dan subur, sejarah melahirkan banyak tokoh yang dikenang karena kebijaksanaan dan keberanian. Dari tempat sederhana inilah seorang anak yang kelak dihormati dalam perjalanan sejarah kerajaan Bone. Di dalam rumah panggung ini, seorang anak mulai menuliskan pikirannya di atas daun lontar, tanpa menyadari bahwa tulisannya kelak akan mengubah arah sejarah. Sejak dini, pikirannya telah ditempa oleh keheningan, oleh ilmu, dan oleh perenungan. Anak itu dikenal sebagai Kajau Lalidong, penjaga nurani Bone yang bernama Lamelong. Di rumah sederhana ini, Lamelong kecil mulai mengenal ilmu dan kebijaksanaan. Orang tuanya mengajarkan bahwa seseorang menjadi besar bukan karena kekuasaan, tetapi karena akal yang jernih dan hati yang tulus. Ibunya pun berpesan agar ia tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana dan selalu membela kebenaran. Nilai-nilai itulah yang kelak membentuk Lamelong menjadi sosok penasehat bijaksana di kerajaan Bone. Waktu pun berlalu. Lamelong tumbuh menjadi sosok yang dikenal karena kecerdasannya. Di dalam istana kerajaan Bone, sang raja kemudian meminta nasihat Lamelong mengenai cara memimpin negeri. Di hadapan raja, Lamelong dengan tenang dan sederhana. Lamelong menjawab, seorang raja yang besar bukanlah yang ditakuti rakyatnya, melainkan yang dirindukan ketika ia tiada. Hukum yang adil, teladan yang bijak, dan keteraturan yang dijaga menjamin kehormatan sebuah negeri. Mendengar kebijaksanaan itu, raja memintanya untuk selalu berada di sisinya, sebagai penasihat yang berani mengingatkan. Setiap negeri berdiri bukan hanya karena kekuasaan, tetapi karena penopang yang menjaganya tetap seimbang. Adat memberi akar, hukum memberi batas, teladan memberi arah, dan tatanan menjaga keteraturan. Jika salah satunya runtuh, maka goyahlah kehidupan masyarakat. Dan bila semuanya diabaikan, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Dan di saat keseimbangan diuji, angin perubahan pun berhembus. Ketegangan antara kerajaan Bone dan kerajaan Goa semakin meningkat. Goa berusaha memperluas kekuasaannya ke wilayah Bugis, memicu persaingan, pengaruh, dan kekuasaan yang tak terkendali. Wilayah yang disengketakan jika jatuh ke tangan Goa, kehidupan rakyat Bone akan terguncang, mengakibatkan ancaman perang yang tak dapat dihindari. Raja merasa gelisah dan mulai mempertanyakan, apakah perang menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah? Lamelong menjelaskan, perang mudah dimulai tetapi sulit dihentikan. Kemenangan dengan pedang sering melahirkan dendam, sedangkan kemenangan dengan akal dan kebijaksanaan membawa perdamaian. Menurutnya, kehormatan sebuah negeri bukan dilihat dari banyaknya musuh yang mati, tetapi dari banyaknya rakyat yang dapat hidup dengan bermartabat. Raja mulai memahami makna kebijaksanaan Lamelong. Jika masih ada jalan untuk berdamai, maka ia akan memilih jalan damai demi keselamatan rakyat dan negeri. Di tengah suasana alam yang tenang, Lamelong menyampaikan pesan serta nasihat terakhir bagi generasi berikutnya. Ia tidak mewariskan istana atau kekuasaan, melainkan kata-kata dan nilai kehidupan. Ia berpesan agar manusia tidak takut pada kebenaran dan tidak mudah tergoda oleh kekuasaan. Ia juga menekankan bahwa jika seseorang menjadi pemimpin, maka ia harus menjadi pelindung bagi rakyatnya. Sebaliknya, jika menjadi rakyat biasa, maka ia harus berani mengingatkan pemimpin ketika melakukan kesalahan.
Warisan terbesar Lamelong bukanlah harta atau jabatan, melainkan kebijaksanaan, kejujuran, dan keberanian untuk selalu membela kebenaran.